Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. تفضيلي واحترامي جميع الحبائب جميع المشايخ جميع العلماء نخص بالذكر هنا خادم المجلس الحبيب عبد الرحمن بن هاشم بارقبة وكيل الحاج عبد القادر بن أحمد شاذلي وخادم المجلس رافع الحميد بن عبد الرحيم بن أحمد شاذلي وضيف الحلقة ضيفنا الكريم الشيخ هشام القباني حفظهم الله ورعاهم. Hadirin hadirat jamaah Majlisul Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-hadithur rabi' an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Hadis yang keempat dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahukan kepada kami wa huwa as-sadiqul masduq, dan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang jujur dan terpercaya. Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya setiap dari kalian dalam proses penciptaan berada dalam rahim sang ibunda selama 40 hari nutfah. Selama 40 hari kita ini nutfah. Nutfah laki-laki dan nutfah perempuan. Sel sperma laki-laki dan indung telur dari perempuan. Selama 40 hari berproses. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Kemudian nutfah ini berubah menjadi alaqah, segumpal darah yang dalam proses 40 hari yang kedua. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari yang ketiga. Fayursalu ilaihil malak wa yunfakhu fihi ruh. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan malaikat untuk meniupkan ruh dalam gumpalan daging tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan dengan 4 hal. Bikadbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan 4 hal. Pertama, Allah sudah tentukan, Allah telah tuliskan rezekinya. Yang kedua, ajalnya. Yang ketiga, amal perbuatannya sepanjang hidup. Dan yang terakhir, syaqiyun aw sa'id, dia menjadi hamba yang bahagia ataukah dia menjadi hamba yang celaka. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah sudah tentukan rezeki kita semenjak kita dalam kandungan ibunda. Jelas. Tapi tahu berapa rezeki kita? Tahu? Enggak kan? Allah sudah tentukan ajal kita. Kapan ajal kita? Tahu? Enggak tahu. Sudah ditentukan tapi kita tidak tahu. Dan Allah sudah tentukan amal sepanjang hidup kita. Dan Allah juga sudah tentukan
kita ini manusia yang bahagia dengan masuk surga, atau kita masuk manusia yang celaka dengan masuk neraka. Allah sudah tentukan. Kita termasuk masuk surga atau masuk neraka? Tidak tahu. Allah sudah tentukan, tapi kita tidak tahu. Oleh sebab itu, kita tetap ikhtiar, tetap bekerja. Allah tentukan rezeki, tapi kita punya kewajiban untuk bekerja. Allah sudah tentukan umur kita, tapi kalau nyebrang jalan, ya hati-hati, tengok kanan kiri. Kalau palang kereta api ditutup, ya berhenti, jangan nyelonong. Walaupun Allah sudah tentukan ajal kita. Jelas? Saya lanjutkan hadisnya. Fawalladzi la ilaha ghairuh, maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah, sesungguhnya di antara kalian ada yang selalu beramal dengan amalan ahli surga, yaitu taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjauhi larangan Allah, menjauhi dosa, menjauhi maksiat kepada Allah. Sepanjang hidup berbuat dengan amalan penghuni surga. Hatta ma yakun bainahu wa bainha illa dhira', sampai antara dia dengan ajal tinggal sedepa saja. Sepanjang umur berbuat dengan amalan ahli surga sampai pada detik-detik terakhir menemui ajal, menemui kematian. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi ternyata sudah tertulis dalam suratan takdir, fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhulaha. Sudah tertulis dalam suratan takdir, di akhir hayatnya dia akan berbuat dengan amalan ahli neraka, maka dia masuk neraka pada detik-detik kematiannya. Padahal sepanjang umur sudah baik semua, tapi detik-detik terakhir berbuat dosa, maka masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar, dan ada di antara kalian yang sepanjang hidupnya berbuat dengan perbuatan ahli neraka, maksiat, dosa, tidak ibadah, melanggar Allah. Hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira', sampai pada detik-detik terakhir kematiannya. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhulaha. Tapi sudah tertulis dalam suratan takdir bahwa dalam detik-detik terakhir kehidupannya dia akan berbuat dan perbuatan ahli surga, maka dia meninggal dunia dengan melakukan perbuatan ahli surga, maka dia masuk ke surga. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa makna hadis ini? Makna hadis ini, tidak ada kata aman dalam diri kita. Anda rutin Riyadhul Jannah, Anda istiqamah, tapi Anda tidak tahu suratan takdir yang terakhir nanti bagaimana. Anda merasa hebat, merasa baik, merasa bagus, lantas memandang orang lain yang tidak ikut pengajian, yang tidak ikut Riyadhul Jannah, yang kerjaannya mungkin di perempatan jalan, Anda memandang sebelah mata. Hati-hati. Siapa tahu tulisan takdirnya yang terakhir dia akan berbuat perbuatan ahli surga, meninggal masuk surga. Husnul khatimah. Kita husnul khatimah atau tidak? Tahu? Jangan sombong. Ini peringatan Rasulullah kepada kita.
sepanjang umur berbuat perbuatan ahli surga, tapi detik-detik terakhirnya wallahu a'lam. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memang tidak tahu bagaimana penghujung umur kita. Oleh sebab itu, di majlis ini kita senantiasa diajari doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah dengannya, dengannya ya Allah, dengannya. Dengan apa? Dengan husnul khatimah. Kemudian Rasulullah juga bersabda, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Manusia itu bakalan meninggal dunia dengan keadaan yang selama ini dia lakukan di sepanjang hidup dia. Yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Seseorang akan meninggal dunia dengan keadaan yang sering dia lakukan ketika dia hidup. Insya Allah hadis ini, insya Allah doa ini menjadi harapan bagi kita. Insya Allah husnul khatimah. Ini yang dapat saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.